Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Silakan klik like dan subscribe serta share untuk meningkatkan kualitas layanan kami. Pada video kali ini, kita akan memaparkan langkah-langkah mendaftar penerimaan peserta didik baru SMA jalur prestasi. Silakan disimak. Langkah-langkah mendaftar PBDB SMA Provinsi Bali tahun 2020 melalui jalur prestasi, caranya gampang sekali. Alamat portal pendaftarannya itu ada dua. Yang pertama adalah website untuk latihan, yaitu alamatnya bali.siap-pbdb.com. Ini untuk kegiatan pelatihan pendaftaran. Jadi disediakan alamat portal untuk latihan mendaftar. Setelah paham, baru kita mendaftar di website resmi. Kalau sudah paham saja, langsung saja daftar di website resmi. Ini alamatnya bali.siap-pbdb.com. Ini di launching start Senin tanggal 15 Juni 2020. Apa sih bedanya? 100% sama, cuma di sini ada tulisan demo, ini tujuannya untuk latihan. Sedangkan yang ini resmi. Situs resminya di sini kalian nanti mendaftar. Nah, terus selanjutnya apa? Itu di launching pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Nah, selanjutnya adalah bahan yang wajib dipersiapkan untuk mendaftar di jalur prestasi. Yang pertama adalah nomor NISN. Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN bisa dilihat di ijazah atau di raport. Kemudian file-file dokumen apa saja yang dipoto scan untuk jalur prestasi. Yang pertama, scan akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari kantor kepala desa. Yang kedua, scan ijazah atau foto surat keterangan lulus asli dari sekolah jika belum mendapatkan ijazah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, surat pernyataan wali atau orang tua siswa bermaterai 6.000. Kalau belum punya, silakan unduh atau download di alamat ini. Lengkap. Nah, semua dokumen ini di-scan atau dipoto asli dengan ukuran maksimal 1 MB. Tidak boleh lebih dari 1 MB ukurannya atau 1000 KB. Dengan format gambar boleh JPEG, JPG, PNG, bahkan PDF. Nah, khusus jalur prestasi, sekali lagi, khusus jalur prestasi, ada tambahan yaitu foto scan ini. Foto sertifikat piagam prestasi dengan skor tertinggi, baik di bidang akademik maupun non-akademik atau seni budaya Bali. Nah, ini ada penghargaan seni budaya Bali asli. Jadi pilih yang nilai skornya tertinggi. Maksimal juga scan-nya, foto scan-nya ukurannya 1 MB. Nah, kedua, foto sertifikat atau piagam prestasi dengan skor tertinggi bidang akademik, non-akademik, seni budaya, 1 level di bawahnya. Ya, wajib unggah jika ada. Jadi ada yang tertinggi, kemudian sertifikat kegiatan lomba bidang akademik, non-akademik yang lebih rendah nilainya. Skor tertinggi pertama, skor tertinggi kedua sertifikat prestasinya ya. Kemudian kalau punya foto bukti jumlah kepesertaan dalam kejuaraan atau lomba, alangkah bagusnya. Jika ada foto bukti ini, sertakan juga. Jika tidak ada, maka bobot prestasi itu akan turun 1 level. Dan ingat, foto bukti ini jika ada, itu juga ukurannya maksimal 1 MB jika mau diunggah atau diupload. Nah, tahap pertama PBDB jalur prestasi ini, tahap pertama, ya tentu saja harus kita masuk atau mengunjungi websitenya yaitu bali.siap-pbdb.com. Ketik aja di Google, seperti ini, enter, nanti akan muncul alamatnya seperti ini. Nah, karena kita sekarang latihan, ini belum aktif, kita lanjut saja ke bagian ini, pelatihan. Nah, kita menggunakan bali.siap-demo.siap-pbdb.com. Ini yang kita pakai untuk latihan. Oke, terus selanjutnya kita klik jalur pendaftaran prestasi, kemudian pilih sekolah, klik lanjutkan. Oke, kita praktekkan aja langsung. Kita pilih jalur sertifikat prestasi. Oke, jalur sertifikat prestasi. Sudah.
kemudian pilih sekolah. Nah, kita masuk ke tahap kedua, yaitu input NISN. Oke, kita baca apa saja yang dilakukan di sini. Di tahap kedua, ketik nomor induk siswa nasional yang 10 digit ini, kemudian pilih sekolah asal dalam negeri jika tamatan dari dalam negeri, jenis lulusan reguler, SMP, atau paket A, B, atau SLB, kemudian pilih tahun lulus kalau baru tamat tahun 2020, kemudian ketik ulang angka kode keamanan. Jadi setiap siswa akan mendapatkan kode keamanan yang berbeda-beda. Ketik ulang ya. Oke, kita praktekkan saja langsung. Kita masukkan NISN seperti ini. Oke, kemudian sekolah dalam provinsi, jenis lulusan reguler, tahun lulus baru 2020, ketik ulang kode keamanannya, klik lanjutkan. Sukses, maka akan muncul biodata siswa otomatis. Nah, ini sudah masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini, kita diminta untuk melengkapi biodata yang belum lengkap. Karena biodata yang muncul secara otomatis itu hanya nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir anak siswa. Sedangkan biodata yang wajib dilengkapi mandiri adalah kecamatan, kelurahan, sama RT RW. Kita praktekkan saja langsung. Dan ingat, di sini di tahap ketiga ini juga diminta data tambahan. Ya, data tambahan. Oke, kita cek saja caranya. Data tambahannya untuk prestasi kemungkinan beda. Kita cek. Nah, di data prestasi, data tambahannya ternyata beda. Oke. Jadi ini kita lihat saja, praktek saja ya. Biar tidak bingung. Nah, kita klik saja kecamatannya. Oke, Banjar, Kelurahan Cempage. RT-nya kita isi 0, RW-nya juga 0. Data tambahannya, karena ini jalur prestasi, jadi tidak memakai kartu KK. Jadi kita masukkan nomor HP orang tua yang aktif dulu. Sudah. Kemudian ketik kategori sertifikat yang akan dipakai. Apakah kategori prestasi akademik, non-akademik, atau seni budaya. Oke, saya akan pakai prestasi akademik dulu sebagai contoh. Kemudian jika kita memiliki sertifikat prestasi berjenjang, itu maksudnya begini. Contohnya kita pernah ikut lomba Porda Kabupaten Buleleng, kemudian Porda Provinsi Bali, kemudian tingkat nasional PON, kemudian lanjut ke SEA Games contoh. Itu namanya berjenjang. Atau kita pernah ikut lomba karya tulis tingkat kabupaten dulu, kemudian dilanjutkan tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Itu namanya berjenjang. Ya, kita lanjutkan saja. Kalau ini sudah lengkap. Oke, sudah lengkap. Jadi di jalur prestasi itu tidak input nomor KK. Jadi kita data tambahannya adalah ini, kategori sertifikat prestasi. Jadi di sini data tambahannya adalah kategori sertifikat prestasi dan kategori sertifikat prestasi jika berjenjang. Oke. Nah, sudah paham kan rekan-rekan? Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke tahap keempat. Oke, kita masuk ke tahap keempat. Caranya klik lanjutkan ini. Ini klik lanjutkan. Harus diisi. Oke, jika ini harus diisi, ini semuanya harus diisi ya. Kita pilih ini. Saya prestasi non-akademik karena saya ikut pencaksilat dari Porda Kabupaten Buleleng, kemudian Poprov di provinsi. Ya, oke. Lanjutkan. Kita masuk ke tahapan unggah berkas. Ya, tahapan unggah berkas, apa saja yang mesti dilengkapi. Di tahap keempat atau tahap unggah berkas, scan atau foto dokumen, kita yang pertama unggah foto akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli, kemudian foto ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL asli, foto surat pernyataan orang tua wali murid asli bermaterai 6.000. Nah, ini semuanya maksimal ukurannya 1 MB, tidak boleh lebih. Kemudian unggah foto scan asli, foto asli piagam sertifikat. Yang pertama, foto sertifikat piagam prestasi dengan skor tertinggi. Bidang akademik boleh, non-akademik seni budaya asli. Ya, ukuran 1 MB. Kemudian foto sertifikat piagam prestasi skor tertinggi 1 level di bawahnya. Berarti kalau yang pertama nilainya 100, berarti sertifikat kedua nilainya 90 contohnya.
Kemudian foto bukti jumlah kepesertaan jika punya ya, jika memiliki ini angka bagusnya karena jika tidak memiliki itu maka bobot prestasi akan turun satu level, itu masalahnya. Nah, kita contohkan saja cara unggahnya. Oke, yang pertama foto akte kelahiran atau surat keterangan lahir ya, silakan kita praktekkan. Nah, prestasi. Oke. Karena ini yang umum berarti yang pertama adalah scan akte kelahiran. Berarti akte kelahiran dulu diupload. Nah, kita tunggu jangan bersama tapi gantian satu persatu. Kemudian ijazah atau SKL. Oke, SKL bagus. Udah. Karena ini di bawah 1 MB jadi gampang. Kemudian piagam prestasi. Oke, saya ulangi. Foto sertifikat piagam prestasi dengan skor tertinggi. Oke, saya akan prestasinya. Skor tertinggi. Berarti yang skor tertinggi saya punya banyak sertifikat prestasi. Saya akan upload yang nilainya tertinggi. Oke, ini nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi. Kemudian foto surat pernyataan orang tua wali murid 6.000. Oke, saya kembali ke umumnya. Ini data umum ya. File yang umum. Nah, persyaratan umum. Materai 6.000. Kemudian foto sertifikat piagam prestasi dengan skor tertinggi di bawah yang ini. Berarti yang nilainya ini 100, ini foto contohnya ini nilainya lebih rendah. Berarti saya cari yang lebih rendah. Prestasi saya karena saya punya banyak prestasi yang kira-kira nilainya lebih rendah. Oke, yang ini. Nah, udah sukses. Kemudian bukti jumlah kepesertaan. Ini foto bukti jumlah pesertaan. Oke, saya kayaknya ada daftar bukti kepesertaannya. Di mana saya taruh? Di sini. Ya, ini pesertaannya sudah. Oke, kalau tidak punya, tidak usah ini di-upload ya. Kalau tidak punya, hapus saja filenya. Kalau punya, upload. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian foto bukti jumlah kepesertaan. Wah, ini tidak punya ini. Jadi kosongkan saja. Kalau punya isi, kalau tidak punya kosongkan. Setelah itu apa? Yang diklik setelah kita mengunggah semua file dokumen. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut pilih tambah sekolah. Berarti kita lanjut ke tahap kelima. Nah, untuk jalur prestasi itu ternyata kita hanya boleh memilih satu sekolah saja. Ya, jadi satu sekolah saja. Beda dengan jalur zonasi bisa 2 sekolah. Jalur ranking nilai raport itu 2 SMA, 1 SMK. Sedangkan jalur prestasi ini hanya boleh memilih satu sekolah saja. Oke, lihat ini. Maksimal 1 pilihan sekolah. Pilih tambah. Oke, karena saya nama sekolah yang saya cari ternyata tidak ada di sini, berarti saya harus ketik di sini aja. Nama kecamatannya diketik keluar. Berarti saya akan mendaftar di sini. Di SMA Negeri 2 Banjar. Sudah itu aja, lanjutkan. Nah, sekarang tahap terakhir ya, tahap terakhir ke-6 ya. Di tahap ini kita diminta untuk mengecek data, kemudian menyetujui pernyataan. Jika setuju, klik centang setuju. Oke, kita cek data kita apakah sudah benar. Sudah benar, sudah. Oke, kita klik setuju, lanjutkan. Kita tunggu. Nah, terakhir adalah cetak bukti ajuan pendaftaran. Klik aja ini, cetak bukti ajuan pendaftaran. Nah, ini cetak bukti ajuan pendaftaran kita simpan dan kita bawa ketika verifikasi saat pengumuman, artinya kita diterima di sekolah tersebut, kita bawa ini untuk verifikasi, kita print. Nah, sekian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk siswa yang ingin mendaftar SMA jalur prestasi. Semangat berprestasi. You are the best. Terima kasih.